Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Laqad qala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita untuk mempersingkat waktu, sekarang kami dari Jaga Raksa Channel sedang ada di Makam Pahlawan, yaitu Monumen Perjuangan Rawagede, yang itu letaknya Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Nah, di sini kita mengungkap sejarah-sejarah makam-makam pahlawan dulu yang memerdekakan, yang membantu memerdekakan negara kita itu, yaitu negara Indonesia. Nah, kebetulan ini ada yang jaganya juga di sini, si AA dengan siapa namanya? Amamat. Oh, ini Amamat di sini yang jaga gerbangnya itu. Amamat izin dulu ya ke sini ya. Nah, inilah di sini para sahabat ya. Ini makam-makam pahlawan, makam-makam pahlawan. Perlu saya tunjukkan, kita ke atas dulu sahabat ya. Kita ke atas dulu sini. Ini adalah makam-makam pahlawan dulu waktu perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, silahkan para sahabat Jaga Raksa Channel yang ingin berziarah, yang ingin menguasai, mengetahui ilmu pengetahuan sejarah, silahkan datang ke sini. Banyak makam-makam pahlawan nanti yang ada di daerah Balongsari di monumen ini. Mari kita lihat sahabat ke sini. Nah, ini sahabat ilustrasinya di sini ya. Nih. Sahabat lihat dulu. Ini adalah Kapten Lukas Kustario bersalaman dengan Bapak Syaih. Korban yang masih hidup disaksikan. Nah, Sukarman HD BBA anggota DPRD Karawang. Tanggal 4 bulan 11 1996 di halaman Monumen Rawagede. Ini adalah Kapten Lukas Kustario ya. Monumen Rawagede nih, ini foto-fotonya. Nah, ini sahabat, bulan Juli 1996 peresmian Monumen Perjuangan Rawagede oleh Jenderal Haji R. Hartono Kasat didampingi Mayor Jenderal Tayo Tarmadi, Panglima Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Nah, ini sahabat. Nah, Kak Sukarman HD BBA diberi penghargaan oleh Jenderal Hartono Kasat dalam peresmian Monumen Rawagede tanggal 17 Juli 1996. Nah, oke, gitu sahabat ya. Nah, Sukmaku di Rawagede itu sahabat. Itu ada semua sejarah-sejarah di sini. Nah, ini sahabat foto-fotonya ya. Ini penggugatan HAM di Belanda tahun 2010-2011, 14 September 2011 gugatan menang. Nah, bahkan Duta Besar Belanda tahun 2011 menyerahkan dana kompensasi kepada janda-janda dan yang ditembak 2 kali masih hidup di Rawagede. Nah, ini sahabat, ini foto-fotonya ya. Bahkan di sini ada nih dari Belanda juga nih, Dokter Lisbeth Zengley, pengacara peristiwa Rawagede, sambutan peringatan peristiwa Rawagede tanggal 09 Desember 2011. Nah, itulah sahabat ya. Nah, perlu sahabat ketahui, inilah tempatnya. Nah, ini adalah suatu momen ya di Rawagede. Mari sahabat kita lihat ke makamnya ke sini.
Nah, inilah sahabat ya, ini makam-makam para pahlawan yang membantu kemerdekaan pejuang ya Republik Indonesia. Nah, sahabat perlu ketahui lagi nanti di bawah. Ora, sini ikut. Ilustrasinya kita lihat di bawah, sahabat. Para pejuang ya. Para pejuang. Ke sini dulu sahabat, ikutin perjalanan saya dulu sahabat ke sini. Bawah. Makanya sahabat kita harus benar-benar beruntung, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah merasakan kebesaran dan kenikmatan yang Allah berikan lantaran beliau-beliaulah pejuang sehingga kita dapat merasakan kemerdekaan yang sangat sempurna. Oleh sebab itu sesama manusia janganlah kita saling menzalimi sesama rakyat Indonesia, kita harus tetap akur. Assalamualaikum. Inilah sahabat ya, ilustrasi dulu ya. Seperti inilah perjuangan pada waktu itu para sahabat. Perjuangan pada waktu itu dari zaman Belanda, Indonesia itu dijajah. Seperti inilah ilustrasinya sahabat. Nah, inilah sahabat ya. Waktu zaman Belanda dulu seperti ini. Ya, seperti ini ilustrasinya. Para Belanda menjajah Indonesia dengan habis-habisan. Oleh sebab itu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan karena kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Lihat pejuang-pejuang leluhur-leluhur kita pada waktu itu menaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan negara Indonesia. Membela kita sahabat. Seperti inilah momennya, ilustrasinya. Untuk para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita jangan lupa bersyukur. Kita jangan lupa bersyukur. Seperti inilah sahabat. Waktu dulu Indonesia dijajah dengan habis-habisan. Semoga para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin melihat sejarah secara langsung, silahkan datang ke Monumen Rawa Gede di sini. Silahkan sahabat datang di sini langsung menyaksikan makam-makam pahlawan yang gugur di medan perang. Begitu sahabat. Ini ilustrasinya sahabat, saya sangat merinding lihat patung-patung seperti ini. Ini seperti inilah pada waktu itu. Anak kecil dijajah, ditembak. Orang tuanya maupun sama dijajah, ditembak. Alhamdulillah oleh sebab itu kita sudah merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa atas perjuangan-perjuangan para pejuang negara Indonesia. Kita doakan sahabat untuk leluhur-leluhur kita ini, para pejuang-pejuang kita ini, pejuang-pejuang Indonesia ini, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya meninggalnya ini yaitu meninggal dengan syahid karena membela rakyat dan negara. Lanjut sini sahabat, ikutin perjalanan saya sahabat, masih panjang.
Oke, sahabat, baik, hanya itu ya yang bisa kami sampaikan. Kita lihat lagi ya untuk ke makam-makam pahlawannya. Ini bukan makom ya, tapi makam, sahabat. Bukan makom ini, tapi makam yang gugur di medan perang sewaktu kemerdekaan pembela negara Republik Indonesia. Assalamualaikum, sampurasun. Nah, ini sahabat, di sini aula ya, ini aula, di sini tempat orang yang bertawasul. Aula di sini tempat-tempat ada acara-acara tertentu. Kalau ada acara kemerdekaan gitu kan, 17 Agustus. Nah, disinilah acaranya, mengadakan acara tawasul bersama. Sahabat, perlu diketahui di sini ya, ini Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga. Ini bukan makom ya, tapi makam. Asli ini makam ya, para karuhun-karuhun ya, para pejuang-pejuang ini yang gugur di medan perang. Nah, ini sahabat, perlu sahabat ketahui data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede 9 Desember 1947, 431 orang ya, 431 orang ini yang meninggal, yang gugur di medan perang. 1 Januari Oktober 35 orang, 1 Juli November 17 orang. Jumlah keseluruhan adalah 483 orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang disebut Sampurna Raga, yaitu totalnya 181 orang, sahabat ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, sahabat. Assalamualaikum. Nah, inilah makam-makam, sahabat ya, yang gugur di medan perang. Mungkin saya tidak bisa dipersebutkan satu persatu ya. Di sini ada nama-namanya ada semua di sini. Nah, kalau sahabat ingin tahu salah satu pejuang-pejuang yang gugur di medan perang, nah silahkan sahabat datang sendiri ke sini. Nah, insya Allah sahabat nanti bisa tahu nama-nama para pejuang karuhun-karuhun kita ini, gitu loh sahabat. Oleh tetap, maka dari itu kita harus benar-benar bersyukur. Pejuang-pejuang dulu ini yang pupus, yang meninggal, ini mati-matian berjuang ya, berjuang untuk membela kita, membela rakyat, membela Republik Indonesia, gitu loh sahabat. Nah, ini sahabat, ada bacaan Esa Ailang 2 terbilang. Nah, saya juga belum tahu ini artinya apa. Nanti mungkin ada narasumber yang bisa menjelaskan. Kami hanya bisa mengambil videonya di sini supaya sahabat tahu. Intinya jangan sampai para sahabat ya meninggalkan sejarah. Jangan sampai meninggalkan sejarah. Karena sebelum adanya kita, yaitu ada leluhur-leluhur kita dulu, gitu. Nah, sempatkan untuk para sahabat khususnya yang ada di Jawa Barat di sini ya, kita harus tahu ke makamnya para pahlawan ini yang letaknya di daerah Rawagede, yaitu di Balongsari, begitu sahabat ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih jelasnya nanti kami ngobrol-ngobrol secara langsung dengan narasumber. Oke, baik, hanya itu sahabat ya yang bisa kami sampaikan ya. Selanjutnya kita ngobrol dengan narasumber nanti. Alhamdulillah, para sahabat channel Jaga Reksa, kita lanjut lagi. Sekarang kita ngobrol sama narasumber, yaitu Bapak Sukarman. Beliau adalah sosok ya, orang tuanya seorang pejuang untuk para sahabat. Tadi kita sudah muter-muter ya, udah kita lihat semua makam-makam pahlawan.
Nah, pada intinya para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Jaga Raksa Channel yang ingin berziarah, yang ingin tahu sejarah-sejarah para pahlawan, silahkan datang ke daerah Balongsari, yaitu di Monumen Rawagede. Lebih lanjutnya kita langsung ngobrol dengan narasumber di sini, yaitu Bapak Sukarman. Mungkin beliau nanti yang bisa menceritakan sejarah-sejarah pahlawan yang ada di Rawagede ini, yaitu di makam Rawagede ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Enten Pak. Nah, Pak Abdi di channel Jaga Raksa. Saya dari channel Jaga Raksa ingin menggali ya sejarah leluhur ya Pak ya yang ada di Kabupaten Karawang ini, khususnya gitu Pak. Ini sekarang kan ada di makam pahlawan. Tolong Bapak ceritakan apa adanya gitu Pak, yang Bapak tahu gitu kan. Kurang lebihnya nanti kan memang sejarah ini kan memang sejarah Indonesia gitu Pak. Mungkin ada juga nanti kan deskripsinya juga ya di YouTube yang lain juga. Betul. Ini cuma ngobrol biasa aja, pengetahuan Bapak dipersingkat aja gitu loh Pak. Silahkan Pak, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi tadi nama wabarakatuh. saya tuh Sukarman. Kebetulan saya ini pemerhati peneliti budaya dan sejarah. Alhamdulillah. Saya udah banyak nulis buku di Karawang. Oh gitu. Suroto Kunto tulisan saya 3.000 buku. Suroto Kunto yang jadi nama jalan dari Johar ke Cikampek. Dan saya membuat patungnya di Cikampek depan BNI, saya itu di sana. Oh Bapak sendiri langsung turun tangan. Iya, Masya Allah, ini asli sejarah. Luar biasa ini. Bapak juga pernah menulis inilah di sini tragedi berdarah di Rawagede. Ya, Pak. 9 Desember 47, jumlah korban dalam satu hari 431 orang satu hari. Satu hari 431 orang. 31 orang. Padahal negara kita udah merdeka. Iya, 9 Desember 47. Itu kan sudah merdeka kan padahal Pak. Kok Nah, masih ada penjajah lah? Nah, kita kembali sedikit ke belakang. Siapa? Bangsa Indonesia dijajah Belanda itu 350 tahun. Ya, bangsa kita. Tapi 9 Maret 42 Belanda itu menyerah ke Jepang. 9 Maret 42. 9 Maret 42 Menyerah ke Jepang. Menyerah ke Jepang. Akhirnya Indonesia dijajah Jepang. Dari 42 sampai 45 cuma 3 tahun setengah. Kenapa Jepang menjajah bangsa kita sebentar? Jepang ini menjajah bangsa kita lebih kejam daripada Belanda. Tanam paksa Rodi, Romusa, dipukul, dipenggal. Yang mukul yang enggak bangsa kita sendiri. Berarti lebih kejam dari Belanda Pak ya, penyisaannya ini Pak ya. Betul. Itu setelah Belanda selesai dengan urusan Indonesia Pak. Ya. Baru Jepang nyusul. Iya, gitu. makanya 3 tahun setengah dijajah Jepang. Ya, tapi Jepang menjajah bangsa kita kejam, lebih kejam dari Belanda. Negara-negara besar, Eropa, Amerika, Inggris membenci Jepang kan, bergabung jadi sekutu. Berbuat apa tentara sekutu? Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Hiroshima dibom atom. Di Jepang. Itulah, iya, oleh sekutu. Ya, negara sekutu itu. Akhirnya 14 Agustus di Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat. Di Indonesia. Kenapa? Ya sekutunya masih di sana. Tapi alhamdulillah, ya saya banyak penelitian di sejarah di Gedung Juang di mana dengan para tokoh-tokoh. Tapi 14 Agustus itu licik, tokoh bangsa kita Bung Karno dibuat terbang oleh Jepang ke Saigon, Vietnam. Di Saigon, Vietnam, Jepang tuh membujuk, merayu Bung Karno supaya jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Ya siap ingin merdeka bangsaku, kata Bung Karno. Iya. Itu malam 15 Agustus 45. 15 Agustus 45 di Saigon. Di Saigon. Besoknya jam 1 pulang ke Indonesia, Bung Karno diwawancarai oleh RRI, Radio Republik Indonesia. Siapa tokoh mudanya? Sukarni, Wikana, Umar Baksan, Sigi Subarjo, dan Suarjono Suryaningrat. Siapa Pak? Punten Pak. Sukarni, Sigi, Wikana, Sigi, Sukarni, Wikana, Umar Baksan, dan Suarjono Suryaningrat. Itu wawancara. Akhirnya Bung Karno dari jam 1 sampai jam 3 siang, kesimpulannya Bung Karno tetap tidak mau.
Kenapa Anda tidak mau ditunjuk panitia? Karena aku ditunjuk panitia oleh Jepang, maksudnya gitu. Karena nggak mau. Loh, Jepang udah menyerah kemarin. Nah, ini miskomunikasinya. Jadi Bung Karno waktu Jepang menyerah Indonesia, dia malah lagi dibawa terbang, jadi nggak tahu. Oh iya. Itulah miskomunikasi. Ya. Jam 3 kesimpulan tetap Bung Karno bertahan. Masyarakat di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, sampai ke paribasanya ke Sulawesi segala macam membenci ke Bung Karno. Kalau begitu kita besok serang Bung Karno, karena nggak mau proklamasi bangsa kita. Nggak mau merdekakan. Iya, iya. Padahal Jepang itu sudah menyerah. Nah ini, tapi apa? Dari jam 3 sampai jam 5 muncul suara itu. Serang besok 16 Agustus 45 terdengar oleh grup PETA. Grup PETA, Pembela Tanah Air. Oh, PETA. PETA ini itu, ya, PETA ini adalah Pembela Tanah Air. Ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UI tahun 44, satu angkatan, mau direkrut oleh Jepang jadi daidancho komicho. Ya buat apa jadi pangaco katanya gitu. Oh, jadi direkrutlah sama Jepang, ngambil dari putra daerah kita sendiri. Iya, mahasiswa wajib militer. Oh, Fakultas Kedokteran UI. Tapi tokohnya yang 4 ini dari satu angkatan, Mupreni Mukmin, Utario, Suroto Kunto, Suarjono Suryaningrat. Iya. Nah itulah tokoh dari Fakultas Kedokteran pindah ke UIN Ciputat, pendiri PETA. Itu yang pertama kali melawan Jepang, Pembela Tanah Air. Ini Pak, mohon maaf, cerita Rawagede ini nyambung nggak pada Rengas Dengklok Pak? Dengan Rengas Dengklok itu? Enggak, itu mah proklamasi. Proklamasi, oh berarti beda. Proklamasi kan ini mah. Oh, setelah proklamasi. Iya. Tapi ada kaitannya dengan ada kaitannya juga sama Pak yang nyambung ke sana. Nah, terus apa? Tadi grup PETA akhirnya menyerang rumah Bung Karno jam 5 malam, sore. Karena udah doktrin sama Jepang. Iya, akhirnya tetap nggak mau diwawancari, segala nggak mau. Tapi masalahnya justru menginikan suara masyarakat. Datang Bung Karno, tetap Bung Karno bertahan. Wah, bahaya Anda kalau begini. Besok kan diserang oleh masyarakat Indonesia. Jadi intimidasi lah. Ya, akhirnya apa? Jam 7 malam sampai jam 9. Tokoh-tokoh pemuda tadi Sukarni, Wikana, Umar Baksan, Sigi Subarjo dan grup PETA berdialog merumus perlu Bung Karno diamankan. Ini kalimatnya pengamanan. Untuk besok akan diserang 16 Agustus. Iya. Jadi udah jam 11 selesai, jam 11 malam Radio Republik Indonesia mengumumkan malam ini jam 11 malam Bung Karno diculik dibawa keluar Jakarta. Itu kalimat pengamanan. Kalimat pengamanan. Iya. Padahal Soekarno tersebut ada subuh baru diculiknya. Oh, tanggal 16 Agustus. Diculiknya ini sama siapa, Pak? Grup PETA. Grup PETA. Yang bawa mobil warna sedan hijau wagon. Yusuf Kunto, adanya Suroto Kunto. Iya. Di bawah apa grup PETA tersebut di bawah naungan Jepang bukan, Pak? Bukan, ini grup PETA aja. Grup PETA aja. Masalah bersaing dengan Jepang. PETA kan yang pertama lawan Jepang. Iya. Justru 15 Agustus di Karawang khususnya PETA udah memborbardir Jepang dengan macam Citarum segala macam. Iya. 15 Agustus. Tadinya kan PETA tersebut, PETA itu kan sama Jepang kan gabung kata Bapak. Apaan dipecat? Dipecat dari pindah ke UIN Ciputat, pendiri PETA lah itu lawan Jepang. Oke, siap. Ya itu Pak yang makanya tadi saya pertanyakan. PETA itu tadinya kan itu si PETA itu kan grup PETA itu Pak Pembela Tanah Air ya. Itu kan didoktrin sama Jepang tadinya awalnya kan bersama gitu Pak. Betul, tapi nggak mau. Akhirnya nggak mau Daidancho Komicho buat apa ngaco. Akhirnya apa tadi? Daidancho Komicho komandan Jepang. Berarti sama Jepang ngaco. Kata bangsa kita mah pangaco. Itu banyak ada tauco. Iya. Nah akhirnya di Karawang Jepang dihancurkan oleh PETA, termasuk Mocan Citarum generasi itu. Markas Jepang terkuat itu di Karawang, di Rengas Dengklok, di Gedong Jangkung. Karawang mah cabang yang sekarang jadi Pegadaian di depan alun-alun. Iya. Itu cabang Jepang. Cabangnya. Iya, induknya di Rengas Dengklok. Di Gedong Jangkung. Terus di Karawang satu lagi markas di mana? Yang sekarang jadi Holland Bakery. Iya. Pernah jadi Samsat.
Nah itu markas Jepang juga. Markas Jepang juga di sana. Dihancurkan oleh peta. Akhirnya diserang habis-habisan di sana. Makanya Bung Karno pas diculik subuh, ya tanggal 16 Agustus, dibawa keluar Jakarta itu kemana? Ke Tanjung Pura. Kalau sebelah sana Bojong masih dikuasai Jepang se-Indonesia. Cuman Karawang Jepang udah hancur. Di Karawang sudah nggak ada. Iya. Tapi di luar Karawang masih banyak. Masih semua masih dikuasai Jepang. Iya. Pak, mohon maaf, saya mau nanya gini, Pak. Ini yang korban-korban pahlawan ini yang di Rawagede ini apa asli dari orang Rawagedenya? Apa dari luar daerah juga ada, Pak, yang dimakamkan di sini, Pak? Kita kembali kesimpulan dulu ya. Akhirnya sampai negara kita merdeka tanggal 17, gara-gara Bung Karno diculik sama Tengklok karena markas Jepangnya hancur, makanya diculiknya sama Tengklok sampai pendiri negara kita awal itu adalah Lirgas Tengklok, kan gitu ya. Iya. Nah, tapi tanggal 17 proklamasi negara kita tadinya mau di lapangan Ikada, di proklamasinya di apa? Di rumahnya Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, karena dikuasai Jepang. Jalan Pegangsaan Timur, Pegangsaan Timur, nomor 56 rumah Bung Karno. Iya. Tadinya mau di Ikada itu sekarang mah Monas. Tahun 61 62 Ikada itu dibuatkan monumen nasional, emasnya 36 kilo 24 karat itu di atas. Asli itu, Pak, ya? Iya. Asli itu benar. Tapi apa? 18 Agustus baru pembuatan kabinet. Presiden pertama Indonesia Insinyur Karno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menterinya Sultan Syahrir. Pada waktu itu, tahun 18 Agustus. 19 Agustus pembuatan BKR. Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat. Panglima Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution. Komandan Resimen Jakarta Letnan Kolonel Mupraini Mukmin, yaitu dari peta tadi. Tapi markasnya di Cikampek. Beda lokasi berarti. Iya kan Komandan Resimen ini Jakarta, dulu markasnya di Purwakarta, Jakarta teh. Oh, markasnya. Iya, ibu kota di Jakarta teh di Purwakarta. Bukan di Jakarta sih, bukan. Itu mah Jakarta. Itu mah 67 DKI mah. Ya ini saya penulis buku ya gitu. Berarti kolotnya Purwakarta. Iya. Keresidenan Jakarta, ibu kotanya Purwakarta. Nah itu. Makanya Komandan Resimen Jakarta ditempatkan di Cikampek, Letnan Kolonel. Komandan Resimen apa itu, Pak? Singkatannya, Pak? Iya, Komandan Resimen itu di bawah Panglima. Di bawah Panglima. Iya, artinya setingkat dengan Keresidenan. Oh, iya. Nah, tingkat kabupaten baru Kumdan Kompi, Karawang, Bekasi. Inilah Kapten Lukas Kustario. Ini gara-gara Pak Lukas mampir di Rawagede, ini hancurnya Rawagede. Oh, gara-gara itu. Iya. Kenapa? Negara kita merdeka berjalan sampai 24 Agustus, tentara sekutu masuk ke Indonesia. Oleh Jepang kan yang ditunjuk panitia harusnya Bung Karno. Tapi negara kita udah merdeka. 24 Agustus. Yang ditunjuknya itu sebagai panitianya Bung Karno. PPKI-nya kan. Padahal negara kita udah merdeka. Nah itu. Ya pastinya nggak mau lah. Ya makanya jelas. Pastinya nggak mau kan. Tapi apa yang terjadi? 24 Agustus tentara nih ke Amerika, Inggris, Eropa dikuasai Belanda. Itulah agresi kembalinya Belanda. Oh, jadi menover kembali dia. Di Surabaya yang membantai masyarakat Indonesia tentara nikah Amerika. Di Jawa Barat sampai Bandung lautan api tentara Inggris. Luar biasa sejarahnya. Ya mohon maaf. Nih saya udah diundang di Unpad. Luar biasa nih Pak sejarah Bapak ini. Detik-detik peristiwa Bandung lautan api pernah diundang ke sana. Bapak sampai ke sana juga. Iya, di Jalan Dipati Ukur di Unpad. Aduh. Ya mohon maaf. Mahasiswa dan dosen menanyakan 2 jam pahlawan-pahlawan Bandung lautan api itu siapa? Pahlawan Toha. Yang sekarang udah jadi nama jalan, Kota Iskandar, segala macam. Ya. Tapi ada pemuda Bandung yang hebat dalam peristiwa Bandung lautan api kurang dikenal nama. Maksudnya posisinya terkenalnya sebagai luar biasa sebagai pahlawan pemuda itu sampai soal korban dalam peristiwa Bandung lautan api cuma diberi gelar Maung Bandung. Oh, itu Maung Bandung asal nama eta seorang pemuda yang luar biasa. Saya tanya ke mahasiswa dan dosen, siapa Maung Bandung? Jawabnya Persib. Iya, memang Pak bener ya. Maung Bandung tuh makamnya ada di Cikutra. Haryanto Kunto. Namanya Haryanto
Kunto. Itu Yang asli. menculik Bung Karno dari Jakarta sampai Rasdengklok, Yusuf Kunto. Ada makamnya bersama. Suroto Kunto itu kakaknya. Oh, Suryoto Kunto itu kakaknya, adanya. Nah, Kunto ini temennya Bung Karno, kuliah di ITB, nikah dengan orang Bandung, punya anak laki-laki Suroto Kunto, Haryanto Kunto, Yusuf Kunto. Bung Karno nikah juga Bu Inggit di Bandung waktu kuliah ITB, istri pertamanya. Oh, istri pertamanya di Bandung. Iya, Bu Bapak Bung Inggit. Karno ini. Iya, sama-sama. Cuman ini anak-anak Kunto jadi para pahlawan. Nah, itulah Suroto Kunto yang bergerak di Karawang. Iya. Sampai korbannya 25 November 46 di Rawagabus. Ini tulisan bukunya 3.000 buku tulisan saya. Masya Allah. Luar biasa Bapak di pengetahuan. Iya, artinya bukan kata orang. Sampai sekarang tidak ketemu jasadnya Suroto Kunto. Karena Suroto Kunto ini tanggal 25 November 46 BKR rubah 5 Oktober jadi TKR. BKR jadi TKR. BKR itu adalah Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat. Jadi sekarang Tentara Keamanan Tentara Rakyat. Keamanan Rakyat. 5 Oktober makanya Hari ABRI. Oh, iya. Nah, ini Suroto Kunto kan jadi perdamaian dunia karena negara kita dulu pemerintahan. POC tadinya Belanda yang menguasai jadi Rekomba Indonesia RIS, Republik Indonesia Serikat sampai pindah ke Jogja. Iya. Nah, ini dua pemerintahan rek didamaikan. Jadi aman-amannya Indonesia ini Pak, Belanda, Jepang itu udah kembali ke asalnya tahun berapa itu Pak? Di zaman Jenderal 49. Konferensi Meja Bundar. Oh, konferensi Meja Bundar pada bentuk resminya. Ke Belanda mah sampai saat ini satu-satunya negara di dunia yang tidak mau kemerdekaan 1745. Satu negara di dunia. Walaupun PBB mah mengakui, tapi Belanda tidak. Yang diakui 20 Desember 49 konferensi Meja Bundar itu Belanda. Iya, betul, jadi betul. Indonesia merdeka dia mah nggak, makanya waktu tanggal 24 Agustus buat tentara Amerika agresi ke sini, bahwa dia mah katanya bukan agresi, masih negara bagian. Itu betul nggak Pak waktu deklarasi bikin kemerdekaan itu katanya di rumah di Bojong itu? Betul nggak Pak? Betul. Betul nggak itu Pak di sana? Ya itu waktu diculik. Sebab Bung Karno waktu diculik di rumah Mbah Kisong. Mbah Kisong. Iya, Mbah Kisong. Katanya informasinya itu Bapak Soekarno itu dilindungi oleh Mbah Kisong di sana Pak. Ya mohon maaf, begini ceritanya. Waktu diculik Bok Rengas Dengklok, jam 9 sampai di sana, yang diculik kan 4 orang. Iya. Muhammad Hatta, Bung Karno, Fatmawati, Guntur ber-9 bulan. Iya benar. Sampai jam setengah 9 di markas peta yang sekarang jadi Tugu Belanda itu markas peta dulunya pinggir Citarum teh. Yang Tugu. Iya, itu dibuatnya 57. Dibuatnya tahun 57. Berarti itu markasnya markas peta. Terkuat di Rengas Dengklok. Rumah Mbah Kisong dipindahkan ke sini itu 58. Ada tuh potretnya tulisan saya, detik-detik proklamasi. Tapi kan aslinya rumahnya di sana kan Pak? Di pinggir Citarum. Oh, aslinya di pinggir Citarum. Dipindahkan 58 ke darat. Malah tahun 60. Oh, berarti yang sekarang itu bukan pindahan, bukan aslinya Pak. Iya, 58. Aslinya itu di Pinggir Citarum. Iya, tahun 45. Tahun 45, Iya. tahun 58 dipindahkan ke darat. Kan Tugu Proklamasi. Iya. Itu 60% masih asli memang. Iya. Ya Mbah Kisong mah nggak tahu waktu diusir oleh peta. Oh, itu Mbah Kisong diusir sama peta. Iya nggak tahu karena Bung Karno begitu tuh di sana anaknya Guntur tuh ngamuk ingin menyusui dari jam 4 subuh diculik, jam 9 belum menyusui. Pas di markas peta cuman balandongan rumah biasa, akhirnya Bung Karno jalan kaki ke pinggir Citarum 150 meter, ada rumah pinggir kali di bawah sekali, nanya orang itu rumah siapa? Itu rumahnya Mbah Kisong. Tapi aslinya kan Jio Kisong. Jio Kisong. Iya. Orang Cina kan Pak ya? Cina kan ya. Oke, balik lagi markas. Tolong usir Mbah Kisong. Diusir lah. Ya Mbah Kisong nggak tahu bahwa diusir oleh peta. Yang memerintahkan ngusir itu siapa? Bung Karno. Bung Karno. Karena dia pengen lebih baik di sana di rumah pengamanan, rumah pengasingan, menyusui anaknya. Bung Karno kasih kamar sebelah kiri, Bung Hatta kamar sebelah kanan. Jam 10, setengah 10 udah kosong, di sanalah bulan puasa 16 Agustus 45 akhirnya tidurlah nyenyak. Tapi setengah 2 grup Sukarni Wikan Umar Buaksan pakai Jeep Willys mewah dari Jakarta
menguber nanti apa benar Pak Bung Karno diculik beneran, takut gitu. Iya, memastikan. Iya. Sampai ke markas peta Tanjung Pura penuh dengan markas peta, udah dikasih peta di Karawang, mah kalau sana masih Jepang semua. Di mana Bung Karno kok nggak ada di sini? Marah Singgi. Loh, dibawa ke Rasdengklok. Kenapa dibawa ke Rasdengklok? Karena markas peta hancur, diuber. Iya. Sampai ke kantor kecamatan, nah itu suatu sejarah ya, kantor Rasir Budana kecamatan deh. Penuh peta juga sih. Mana aku marah lagi. Oh dibawa ke Citarum, dibuang, lebih marah lagi Singgi. Sampai ke markas peta jam 1:30, ya nggak ada bukannya udah pengasingan tidur. Udah, ya, Langsung sejam 2 digedor rumah itu, Bung Karno masih tidur, masih begini. Langsung dipanggil keluar, makanya ada bangku 2 kiri kanan, Bung Karno sebelah kiri, Bung Hatta sebelah kanan. Iya, saya pernah lihat itu gambarnya itu benar. Ya, mohon maaf, Iya. dibentak, siap besok kurang masih menolak Bung Karno. Kenapa sih? Apa alasannya Pak ya bisa menolak gitu Ya aku kan masih ditunjuk panitia oleh Jepang. Oh Jepang di sini udah hancur, barulah tahu di Rasdengklok Jepang hancur. Oh itu alasan utama. Iya. Terus kalau nggak percaya panggil Pak Lurah Ginun, Rasdengklok, Pak Masrin tokoh masyarakat, Suharyana tentara peta, bertiga dialog dengan Bung Karno seperempat jam di rumah Bakisong, barulah keluar dibentak oleh Singgi. Siap besok proklamasi. Bung Karno menjawab dengan mengangguk-ngangguk. Isyarat. Iya. Cuma nggak berbicara, cuma ngasih isyarat aja. Gini tuh. Oke. Nah itulah jam 2:30 di rumahnya Bakisong. Setelah itu, waktu itu siap nggak besok proklamasi? Kalau nggak siap akan diculik selama-lamanya, kata Singgi. Iya. Makanya dia mengangguk. Ada pengancaman lah ya buat. Setelah mengangguk, dikasih kertas 1 lembar. Apa yang pernah dirancang di Jakarta untuk teks proklamasi ditulisnya di Rasdengklok. Di Rasdengklok, betul, saya pernah mendengar Ya, Pak itu, Pak. ada di kopinya di saya lengkap. Ada. Oh, iya. Ini kalau diceritain semua nggak mungkin selesai. 2 minggu. 2 minggu nggak selesai nih Pak ya. Nah ya, cerita udah. Siapa lah. Barang itu ditanya lagi oleh Singgi, apa lambang negara kita? Bung Karno jawabnya burung saja. Burung, iya. Kedua kali tanya, burung apa? Baru Garuda. Yang ketiga ditanya, apa bendera negara kita? Bung Karno menjawabnya apa? Dwi warna saja. Kenapa dwi warna? Ya Belanda kan 3 warna, merah, putih, biru. Kita 2 warna. Terus Jepang 1 warna, putih. Kata Singgi, apa dwi warnanya? Merah dan putih. Tapi begitu mendengar dwi warna merah putih, Pak Ginun, Pak Lurah, Pak Masrin, tokoh masyarakat, Pak Suryana, dari rumah Bakisong di Citarum lari ke pasar Dengklok, ada 0,5 kilo. Mau beli apa ke pasar? Beli kertas wajib warna merah dan putih. Itulah bendera pertama kali di Indonesia dibuatnya bendera merah. Jadi melambangkan dari kertas wajib. Kertas wajib. Tapi melambangkan merah itu darah, putih itu tulang, Ya, Pak ya. itulah pokoknya. Pertama kali dibuatnya itu dari kertas wajib, tiangnya pakai bambu di kantor kecamatan. Tapi Suyono Hadi Pranoto, asisten Wedana, apa ini? Ini bendera kita yang akan datang selamanya. Aku akan bikin bendera besar, kata itu ya asisten Wedana. Iya. Ini yang 3 jadi Pak Singgi, Pak Lurah segala macam lari ke markas peta. Ke rumah Bakisong, rumah pengasingan, dihadiri peta, dia langsung bilang merdeka. Itulah detik-detik proklamasi. Pada waktu Bakisong nggak ada itu Pak, udah kosong, udah kosong ya, diusir ya Bakisong. Hari itu mah Ibu Bakisong nggak tahu untuk tempatin siapa, Bung Karno belum kenal kan. Betul. Ya sekarang kenal soalnya. Iya, oke. Terus apa lagi? Oke, siapa? Sedikit lagi. Apa yang terjadi jam 4 sore hari Kamis 16 Agustus 45 di kantor kecamatan bendera Jepang yang sedang berkibar diturunkan oleh jam 4 sore. Iya, hari Kamis 16 Agustus. Hari Kamis 16 Agustus tahun 45. Tahun 45. Bendera Jepang diturunkan sedang berkibar besar. Digantilah oleh asisten Wedana merah dan putih. Yaitu itulah Karawang menggoyangkan bangsa. Disitulah Karawang menggoyangkan dunia, bukan goyang Karawang, dunia. Disitulah Karawang dijuluki pangkal perjuangan itu. Jadi jam 4 sore bendera merah putih sudah berkibar. Tapi itu pakai kain apa? Bikin kain dia akan bikin bendera besar. Oh. Waktu bikin bendera kertas tadi. Itu awalnya kan dari kertas wajib. Akhirnya kali Indonesia
Makanya Iya. anak SD sampai sekarang Agustusnya benderanya kertas wajib. Atas wajib dia sebenarnya. Iya, tiang Tiang bambu mohon. Terus kata peta kadapa langsung Bung Karno diserang. Waktu itu jam 2:30 setelah bedah segala macam. Tunggu saja, ini bulan puasa. Lebih baik habis buka malam kita baru berangkat ke markas depannya. Jadi jam 7 malam Karawang udah berkibar bendera merah putih. Iya. Itulah pangkal perjuangannya Karawang. Makanya Karawang teh kolotnya Bang Mulitina udah dia sejarah Tuh, awal mohon maaf, ini Bapak peneliti arkeolog dengan Profesor Dr. Hasan Jafar tahun 1992 di Batu Jaya. Candi itu lebih 32 hektar, lebih dari 20 candi. lebih dari 20 dari 32 hektar. Dari 32 hektar Lebih dari 20 candi. lebih dari 20 candi. Sebab belum Islam, abad keempat. Borobudur abad ke-7, tertua juga, candi juga. Tapi 94-95 baru digali 3, Candi Jiwa, Candi Belandongan, Candi Serut. Iya. Harita 95 dideklok perang Cina dengan Islam. Makanya itu kan diarahkan ke Batu Jaya. Iya betul. Ya, ini waktu itu sekretaris Komisi C panitia anggaran Bapak di DPRD waktu itu udah termasuk bikin ini. Ini udah jelas banget nih Pak sejarahnya nih Pak. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Iya. Ini Pak yang tadi saya pertanyakan Pak, ini yang Kaitan kami sedikit ini. ya, Ki. Nah, tadi kan 24 Agustus tanggal itu 47 gugurnya Suroto Kunto di Rawagabus dihantam oleh mobil Belanda, 4 orang dihancurkan untuk perdamaian dunia. Itu jam 9 malam di Rawagabus. Rawagabus ini ya. Iya, ada monumennya. Ini Monumennya juga yang ada. bikin di sana. Iya ada benar tuh Pak. Nah, akhirnya apa? Berarti Bapak terlibat di sana. Iya. Rawagabus itu. Itu di Cikampek diresmikan oleh Pak Wiranto. Iya. Saya diberi penghargaannya. Subhanallah. Di sini tuh saya diberi penghargaan oleh siapa tuh? Jenderal Hartono. Itu Gubernur Jawa Barat tuh, saya tuh. Yang nomor di bawah monumen tuh yang 2. Iya betul itu. Nah, itu saya. Iya, itu benar. Nah, itu dengan Pak Lukas tahun 96 tuh. Pak Lukas sebelah kiri, Pak Sai yang ditembak 2 kali masih hidup soalnya. Itu yang di tengah gondrong saya juga. Oh itu Bapak yang di tengah Iya, itu. iya loh. Oh, Tahun berapa? ini menciptakan ini 95 ini. Masya Allah, ini saksi hidupnya masih ada nih. Itu buktinya. Kira saya tadi gak kenal saya. Tuh, nggak kenal tuh yang di tengah yang gondrong ini orangnya. Iya. Itu yang di bawah diberi penghargaan dua-duanya oleh Iya. jenderal, oleh gubernur ini juga. Gagah banget yang muda itu Pak. Itu sekretaris Komisi Anggaran periode kedua DPRD. Iya betul Pak. Tuh, itu Bapak di negara Belanda tuh bayang baju biru. Menggugat HAM ini 2010-2011. Iya. 2 tahun. Nah, 8 Desember Pak Lukas ini setelah apa? Siapa Suroto Kunto gugur di sana membabi buta kalau ada Belanda. Ada Belanda 3 bawa senjata, baju loreng. Dirampas dari belakang satu oleh Pak Lukas. Oleh Belanda yang 2 ditembak kiri kanan jangka 5 meter nggak kena itu Pak Lukas. Itu yang sebelah sini orangnya Kapten Lukas Kustario. Terus apa? 2 kali tembak jangka 10 meter nggak kena, tapi 15 meter Pak Lukas membantai Belanda mati semua. Belanda 8 di Cikampek mati semua oleh Pak Lukas. Pak Lukas pernah diuber oleh Belanda masuk ke rumah kosong ditingker 12 Belanda hilang. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak hilang? Oh, aku ada di dalam pada lewat. Nah, ini ilmunya aku tahu dari Letnan Sane. Ajudannya. Posisinya Bapak saksi hidup. Iya, gitu, Pak, mohon ya? maaf, saya Bapak penelitian bukan 1 tahun, 2 tahun, artinya penelitian budaya dan sejarah Iya. ini suatu ini. Saksi hidup ini bukan sekedar cerita Iya, Bapak sendiri, maaf, memang yang tahu nulis sendiri detik-detik langsung. Karawaan dengan Profesor dengan lubis ini nulis buku Karawaan, rawa-rawa. Karawaan. Di sini rawa numpang gede. Baru tahu saya nih Iya, di sebelah sana ya Karawaan. Iya. Karawang. Oh iya nyambung juga. Iya, rawa-rawa di sini Panggedena rawa gede. Di sana ada rawa letik, rawa manuk, rawa baru, kecamatan ada rawa merta, ya rawa cula. Jadi, di sana kan ada rawa bagi. Ya, Betul. Di sana ada rawa gabus. Tapi yang sekarang paling tenar rawa di Telaga Sari. Naon, Rawa sikut. Nah, baso. Rawa. Bener. Rawa sikut. Nah, gara-gara Pak Lukas membabi buta. Iya.
diubah berbelanda. Suatu ketika Pak Lukas mampir di Rawagede 8 Desember 47. Mampir di sini nih, di sini markas gabungan para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Termasuk Kiai Nur Ali pesantren At-Taqwa di sini markasnya. Makanya Kiai Nur Ali dijadikan macan Karawang Bekasi. Pusat berarti di sini pusatnya. Dulu ada apa di sini jalan kereta api Karawang Dengklok, Iya, komunikasinya. betul. Ya Pak, masih ada Wadas Iya, Cikampek. Tampang. Di sini orangnya kaya-kaya. Ribuan ratusan hektar. Jubairem, Jolis, inilah di sini. Jadi kalau ada pejuang tanpa usah diminta logistik, inilah sasaran Belanda Rawagede. Oh gitu ya, betul karena Tuh, Haji Yasin. karena potensinya benar-benar besar di Ya, sini. iya, Haji Yasin Bekasi. Iya betul. Bapaknya Ibu Neneng. Waktu saya jadi Pak Lurah nih 77 udah jadi Pak Lurah ini. Oh, ke waktu tahun 77 Pak. Udah jadi Pak Lurah. Oh yes, Termuda di Karawang. pengalamannya luar biasa. Kalau di Karawang Pak Suntara, kalau di Polat Pak Rosim, kalau di Kamiri Mama Amu, angkatan saya. Kalau di Kampung saya Mama Tamin. Waduh, itu orang beliau-beliau semua itu Pak. Iya, ini paling muda. Iya nih Pak Sukarman itu. Ada potret-potretnya lengkap. Ya itulah. Nah, setelah Pak Lukas mampir di sini tanggal 8 hari Senin. Tapi bangsa kita suka jadi mata-mata yang bergabung. Oh, Belanda. Jadi Pak Lukas dari jam 8 sampai jam 2 di sini malah berangkat lagi dengan pasukan Hizbullah Bekasi dibawa ke Kinur Ali Kembabelan. Malam itulah 9 yang 104 orang dijadikan batalion Tajimalela oleh Pak Lukas. Yang Batalion Tajimalela. Iya, yang sekarang markasnya di Bantar Gebang. Bantar Gebang. Kalau ada Caca inilah tukang ngomong di sono. Iya. Ini ya udah dibutuhkan di mana-mana. Berarti ngambil sejarahnya juga nyambung dengan Karuhur Sanggabuana Ya, juga nih Tajimalela nih. Mohon maaf. Ada kesana nih sejarahnya nyambungnya nih. Saya tuh dari penelitian dari abad keempat Karawang tuh Karawaan dari rawa-rawa termasuk kerajaan Tarumanegara sampai abad ke-8. Kotanya sekarang jadi kuta-kuta, itu kuta tandingan, kuta Masigan, kuta Masigit, kuta Mariam. Oh, itu 11 Nyambung. Ya kuta Sigit, kuta Mariam. Peneliti. Gimana Pak ya? Kuta Masigit, kuta Mariam, kuta Kulambu, kuta Tandingan ya. Iya. Oh itu sejarahnya berarti. Kuta Berlian, bisa Berlian ada Jati, Kuta Jaya. Ya, Ada 11 kuta kalau nggak salah ya. Itu. Oke. Nah, tanggal 8 Pak Lukas di sini ada yang lapor jam 10 ke Karawang markas Belanda tuh yang sekarang belakang kantor pos asrama polisi yang jadi TK. Jadi itu asli rumah Belanda, katanya mau dibongkar itu saya pertahankan itu. Yang 5 rumah. Oh. Ini yang mempertahankan dengan Masya Allah. budaya. Bapak termasuk. Tapi gedung jangkung mah intinya jadi nggak selengit gedung jangkung mah. Oh Pak, gedung jangkung nah ini Dulu mah. pernah jadi kantor Koramil waktu saya DPRD teh. Akhirnya mau terus aya ini mah. Dia bapak ngomong kan depan ngalami injak gitu. Mun. Aduh sejarah yang luar biasa. Nih, istilahnya pelapor ke sana bahwa Pak Lukas dicari mana ada di Rawagede bergabung dengan markas gabungan pejuang. Makanya malam 9 dikurung 300 militer Belanda gara-gara mencari seseorang. Mulai subuh digedor. Rumah 1, 2, 3, 10 rumah 20 Belanda, 10 rumah 15 Belanda, terus sampai sana sebelah sana Pak Kali. Keluarkan laki-laki minimal umur 17 tahun, 15 tahun ke atas semua laki-laki. Suruh dikeluarkan. Iya, dikeluarkan dari rumah. Kalau nggak keluar dibakar rumah. Setelah keluar ditanya berjajar 30, di mana Pak Lukas? Ya walaupun tahu bilang tidak tahu. Iya. Tidak tahu. Di mana markas pejuang sini? Tidak tahu, langsung dibantai. Jadi di sini pembantaian bukan perang. Oh, nyambung lah ini ceritanya. Ya, itulah 300 militer Belanda. 300 militer Belanda. Dari pagi sampai sore gara-gara mencari seseorang. Ya, itu Pak Lukas yang dicarinya itu kan. Ya mohon maaf, ibuku baru nikah 6 bulan dibantai suaminya. Iya. Uak saya nikah tahun 44 uaknya, yang perempuan Wak Aci nikah. Ada juga Pak di sini. Tuh Kotol, suaminya tuh suami uak saya. Oh iya, lihat Pas di pintu. Pak Kotol ya Pak ya. Itu nikah 44, 45 punya anak 1, 47 dibantai. 45 punya anaknya siapa? Empong. Sekarang masih hidup Empong di Banten, di Lebak. Oh, ada di sana. Iya, anaknya udah jadi guru, udah dinas perangnya. Kalau lebaran datang sih pakai bus sejarah.
kesini. Namanya empong geuning kunaon empong kakak misa Nabi zaman nipong nah kitu nya ngaran baheula Sama nipong. nah, gitu ieu mah sukar karena aman makanya Iya, sukar aman. Nah, Suka karena aman, sukar. jadi satu hari itulah korban bapak saya dijajarkan di bapak yang asli ini masih bujangan burebet 30 tapi dia loncat ke air yang sedang banjir Bapak calon ya. bapaknya itu tahun 47 makanya 48 nikahkan dengan janda tadi 49 lahirlah ini 56 udah SR sekolah rakyat Sekolah rakyat SR. 62 udah SMTP 65 ini SMA-nya di Lepang Banteng di 13 PKI ini Mohon maaf Pak, sekarang Bapak umur udah berapa Pak? baru ya di atas 17 menurut ke 75 Masya Allah. Aduh tapi masih vulgar ya bener ya masih setiap sehat. pagi masih lari pagi apa Alhamdulillah, rahasianya alhamdulillah. dari kecil sampai sekarang belum pernah merokok belum pernah ngopi Oh, dari mulai kecil sampai sekarang belum belum pernah ngopi merokok apalagi minuman keras mantap sahabat ini. ya, Aduh, itulah yang contoh jadi ini. problem Betul. mohon maaf saya jadi Pak Lurah tahun 81-an sudah buat jiduran ramai-ramai cleaningan segala macam minuman teh na botol teh Pak Lurah mah apa teh tapi belum pernah minum lamun dibayakeun kana gelas kebaikeun tak tolong buat 3 botol bir Pantesan masih sehat gini ya. itu Oke. nah inilah Iya, peristiwa oke, ini siap. ya mohon maaf dulu makam ini besoknya tanggal 10 di rumah masing-masing ibuku tuh suami kamu di sana tuh anak kamu di sana menggali kuburan sendirian pakai bedong Baretomanya. pakai bedong satu rumah 2 mayat Iya Pak. masing-masing cuma 40 cm dalamnya lebarnya cuma 50 cm bungkus kain kapannya apa yang ada di rumah beli kemana kain kapannya kulambu spray kata ibu masukin ke lubang apa tutupnya padungna ketepna ibu bukain jendela wa abdi mah pintu ditaro tetangga mah pakai tampah nyiru dijajarkan 5 diurukin gak ada yang ngebayangin tahun 47 itu Pak ya. 3 tahun kemudian dibuatkan satu tempat waktu Bupati Thohir Mangkudijaya Hari Pahlawan 10 November Iya. ya mohon maaf tadi ya kalau BKR 5 Oktober jadi TKR kesini jadi TRI jadi TNI nah itu sejarahnya TNI Iya betul. terus apa waktu dipindah-pindahin Bu ya saha suami ibu bitol cek mah wah saha suamina kontol kan kapan cuma 1 meter kena bungkusan tulang untuk dipindahkan ke sini ya pada tetangga waktu Bu itu, ya ya. saha suami ibu namanya Pengki Benar. saha ibu anak ibu umur 14 sangarana Utang Oh iya. jadi iya. nama-nama asli Nama-nama asli. belum arek demo Iya. arek cengek arek silet arek naon Ada, itu bener nama sih. asli Nama bukan asli, asal bener. nama Nggak sembarangan Pak ya. ini yang dipindahkan dari rumah-rumah ke sini cuma 181 makam dari 431 korban. korban. Kita ditanya bapak saya yang asli, Iya. berapa orang? 30. Siapa saja si anu. Ya makamnya nggak ada hanyut. Oke, siap. Nah inilah Oke, Pak. makam di sini teh itu. Iya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ini informasi dari Bapak Sukarman. Semoga posisinya Bapak Sukarman ini tetap sehat. Amin. Nah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Amin. banyak rezekinya. Amin. Apalagi ini kami menggali gitu Pak ya sejarah ini di akhir tahun ini Pak, mau pergantian tahun 2025. Iya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya, banyak manfaatnya buat saya, khusus saya pribadi dengan keluarga dan orang lain Pak. Amin. Nih, terima kasih banyak Pak waktunya Pak ya. Semoga sukses. Kalau diceritain ini Pak nggak bakal selesai. Panjang Pak ya. Intinya bukunya ada sekarang Ya. di sini buku tragedi Beraro Gede. mohon. Saya pertama nulis tahun 94 95 Ya. diberikan ke pemerintah nggak ada Oke, siap berapa. nanti ngobrol lanjut. Alhamdulillah buku itu sampai beredar negara Belanda 2 bahasa tahun 95 ketemu dengan Mayor Jenderal Tayo makanya inilah pemerkasa itu dengan Mayor Jenderal Tayo Iya, betul Pak. itulah orangnya Nanti saya perlu mengkaji lagi lebih Iya, dalam lebih Rahmi ke rumah menjelaskan. Bapak. Semoga semoga aja sukses apa yang diharapkan oleh anda ini Amin, amin, sebagai amin. generasi penerus Amin. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak Amin, ini. amin, amin. Baik, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jaga Raksa Channel. Tadi penjelasan ini ya luar biasa dari Bapak Sukarman ini, dari pengertiannya udah bener-bener rinci banget ini. Yang malas membaca ya, ini udah jelas banget nih informasinya ya, sejarah Rawagede ini gitu loh. Mungkin saya akhiri ya, bila mana ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang enak, mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Amin. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Jaga Raksa ya. Di sana kita mengungkap sejarah-sejarah para makam waliullah, sejarah-sejarah pahlawan gitu kan, supaya bermanfaat bagi kita dan sesama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya itu tempat tuh sekilas potret-potret. Kita tadi Bu nangis di tempat. Suaranya Iya, biarin pulang aja. Nah itu yang di atas tuh Pak Lukas diundang tahun 96 ke sini setelah monumen diresmikan 12 Juli 96 12 Juli ya. Berarti ini Bapak yang tengah-tengah ini. Iya, yang gondrong tuh saya. Nah ini nama saya Sukarman, anggota DPRD. Ini juga tuh Sukarman diberi penghargaan oleh Jenderal. Iya, saya lihat dari Pak Sukarman ini yang mana. Nah inilah Pak Mayor Jenderal Tayo pemerkasa monumen ini. Ini waktu perlakuan berterama Jenderal Hartono. Sukarman karena aman. Ini dulu 97 saya DPRD diberi tugas dinas. Iya. Pulang dari sana oleh depan mau dikasih nama panjang, jangan Sukarman aja kalau haji mah. Nah coba Sukarman Nurdin Kosasi, panjang-panjang tuh Nurdin Kosasi. Apa sih Pak? Nuruddinas ongkos dikasih. Nuruddinas Pak. Nurdin Kosasi. Nurdin Kosasi. Nuruddinas ongkos dikasih. Nuruddinas ongkos dikasih. Diganti ku adik. Makanya ini. Iya, saya bingung nih Pak. Adik ini apa coba? Apa tuh Pak? Ade itu bahasa Sunda kan halus. Halus Hade, iya. Haji Dinas. Haji Dinas. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, ini saya di negara Belanda tuh. Iya, saya lihat tuh. Ya tuh. Nah ini waktu pemberian tuh ibu saya dengan saya tuh ngerendeng. Itu ada Bapak ibunya, ibu pun. Iya masih Bapak ini 2018 tuh ya. Yang mana Pak, yang warna ya yang kerudung yang ngerendeng juga abdi lah. Ngerendeng nu alit banyak. Iya, 2018 meninggal usia 90. Janda-janda per orangnya dapat 240 juta 2011. Dana kompensasi dari Belanda. Itu tahun. Termasuk Pak Said dapat. Pak Said dibuat 3 bulan ke negara Belanda. Janda-janda 6 orang dibawa ke negara Belanda. Nah itu bapak-bapak itu tuh yang 2 orang 2011 dibuat 3 bulan. Dulu 10 tahun waktu melihat bapaknya dibantai tahun 47. 2011 mah 70 tilu aki-aki tuh, makanya dibawa tuh 2. Iya ada itu. Nah ini mohon maaf saya paling dekat orang dengan Letnan Jenderal Tarisud, Ketua DPR MPR Indonesia. Ya, ini dari Bayer Jerman menyumbang sini bakti sosial dengan beliau. Alhamdulillah obatnya ini 1 mobil bagi ke dinas, ke rumah sakit, kemana-mana. Alhamdulillah. Nah ini Menteri Luar Negeri Belanda 2016 datang ke sini ke saya silaturahmi dan memberikan bingkisan kepada janda-janda. Ya alhamdulillah. Berarti tahun 2016 itu. Iya, saya di sana 2011, 2011 saya di sana. 2016 nih Pak ya. Ya, saya mohon maaf di sana diundang ke Jerman, ke Frankfurt, saya diundang ke Berlin. Berarti ke sana Bapak udah tahun di Belanda. Ini Masya Allah boleh nih. Pengalamannya luar biasa. Itu pendamping saya, pengacara saya. Nih. Ini pengacara saya di sana. Iya, tadi saya lihat Pak yang perempuan ini Pak ya. Iya, Profesor Lisbeth Singel. Ya. Itu saya di atas. Nah, ini waktu pemberian dana kompensasi bupatinya ada suara. Iya, saja ada itu. Nah, inilah alhamdulillah ini datang ke rumah saya ini, Duta Besar Batch Congress. Ya di sana kenal ini saya juga yang baju itu. Ini sampai tabur. Kalau ini mah udah mengenal saya nih, udah kelihatan Bapak nih. Yang itu yang gondrong masih sama-sama dulu. Nah, ini ibu saya tadi yang ini. Iya, oh iya ini yang tadi nih. Nah, ini saya, ini ibu. Ini Bapak ini ya, ini yang Wanti yang pernah dibawa ke sana ke negara Belanda. Alhamdulillah. 2 tahun saya di negara Belanda dengan Darkejo. Roti meren Pak non. Keju. 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 Ini baik. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya.
Alhamdulillah. Aduh, atas Nah ini waktunya, alhamdulillah saya ya Allah. menciptakan ini Ibu Marta, si Atung dan si Adul. Ini Oke, juga ada makna. artinya ini ada maknanya katanya nih. Iya loh. Apa namanya Pak? Ini Atung 15 Ini tahun. Atung 16 tahun, Adul 17 tahun. Adul 17 tahun. Waktu nggak keluar Ibu Marta, ini mohon maaf ada yang mengoreksi seperti Bunda Maria. Oh, Ada iya. yang koreksi. Iya, seperti Anggota Bunda Maria. DPR RI tahun 96. Bahwa ini kebetulan yang mendesain ibu-ibu ini itu karena mendadak 2 hari di Jogja, ini Fakultas Ilmu Yogyakarta yang membuat ini teh. Terus apa? Ada maknanya. Dosennya orang Sumatera Barat, jadi ini Muslim Sumatera Barat tahun dulu. iya, Kalau iya. orang Sunda mah pakai jilbab Oh, tahun 40. Saraya, siap. Ya, ini waktu di bedor rumahnya keluar, rumahnya Panggu dibakar oleh Belanda. Pas mau seperapat, bapaknya mana Atung, Adul, mana yang lompat kaki dulu. Kan bapak ngeliat nanti. Buang dua loncat dikejar bapaknya. Atung dan Adul ini, Atung, Atung 15, Adul pernah Adul, Adul. Lari ke kali ini, kali tengah kampung, buka celana, ini buka baju, mau masuk ke kali, datang Belanda berangkulan, dibantai. Hari Selasa, Ya. jam 11 siang. Iya, Jam 2 ibunya, kemana anak orang saking sayang. Sampai ke pinggir kali ada seorang ibu, bu, kenal anak ibu si Atung, itu dibantai. Pas dilihat dalam lokasi, ternyata darahnya aja. Mana jasadnya? Dihanyutkan cai yang sedang banjir. Yang banjir. Seorang ibu jam 2 turun ke kali pinggir sampai sore. Ya segini mana deras ya gimana cari. Iya, betul. Hari besoknya segini bertiga sebelah sana sebelah ini. Hari ketiga segini 5 orang turun ke sana. Ya udah mungkin gak ketemu hilang. Iya. Ini Tapi hari keempat, mohon maaf. Ini hari keempat. Bajunya Atung ini yang pakai baju di sana di ujung kampung sekali nyangkut di tengah ngambang bengkak. 4 hari di air. Tapi pas diangkat ternyata Atung dan Adul ini masih berpelukan, masih nempel di kanan dan kiri. Ini makanya saya abadikan seorang ibu merangkul. Iya, benar, itulah sejarahnya, itulah sahabat ya. Baik, terima kasih. Udah gitu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, saya Pak. Mohon maaf Pak.